Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nuridayah dengan NIM K43200047 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran biologi untuk fase E dengan materi pembelajaran dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup melalui studi literatur. Baik, kita mulai pembelajarannya. Pertama, perhatikan 3 gambar berikut. Di situ ada gambar harimau, ada gambar komodo, dan ada gambar kucing. Sebagai contoh, kita ambil 2 gambar terlebih dahulu, yaitu gambar harimau dan gambar komodo. Perhatikan struktur tubuhnya. Apakah harimau dengan komodo memiliki morfologi tubuh yang berbeda? Jawabannya, ya, tentu saja. Kita bisa melihat perbedaan-perbedaan tersebut dari bentuk kepala, bentuk kaki, bentuk ekor, dan bentuk-bentuk morfologi lainnya yang sangat berbeda. Sedangkan kita ambil gambar yang ketiga. Kita bandingkan kucing dengan harimau. Apakah keduanya memiliki morfologi yang mirip? Jawabannya, ya. Tentu saja, harimau memiliki morfologi yang mirip dengan kucing. Hal tersebut dapat kita lihat dari struktur muka, bentuk kaki, bentuk ekor, jumlah kaki. Bahkan keduanya sama-sama hewan mamalia yang berambut. Harimau dan kucing juga memiliki perbedaan, yaitu ukuran tubuh. Jadi, di antara 3 gambar hewan tersebut, manakah yang bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok? Ya, jawabannya adalah harimau dengan kucing dapat kita jadikan satu kelompok. Mengapa demikian? Kita mengelompokkan harimau dan kucing dalam satu kelompok dengan dasar persamaan morfologi tubuhnya. Selain itu, kedua hewan tersebut juga termasuk hewan mamalia. Apabila kita bandingkan dengan komodo, komodo bukanlah mamalia karena komodo termasuk hewan reptil, sehingga kita tidak bisa mengelompokkannya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada berbagai macam hewan. Di situ tertulis pertanyaan, manakah yang termasuk hewan mamalia? Ya, betul. Yang termasuk hewan mamalia adalah sapi, kambing, kucing, dan harimau. Mengapa hewan-hewan tersebut disebut mamalia? Karena mereka berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, dan mereka memiliki kantong susu untuk menyusui anak-anaknya. Jadi di sini kita dapat mengelompokkan hewan tersebut ke dalam kelompok mamalia dengan dasar cara bereproduksi. Selanjutnya perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Di situ terdapat 6 macam hewan. Pertanyaannya, manakah hewan yang termasuk serangga? Hewan yang termasuk serangga adalah belalang, semut, kupu-kupu, dan kumbang. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki persamaan cara reproduksi, yaitu dengan cara bertelur. Slide selanjutnya, coba perhatikan beberapa gambar hewan berikut. Manakah yang termasuk kelompok reptil? Yang termasuk hewan reptil adalah penyu, kura-kura, dan komodo. Mengapa kita bisa mengelompokkan penyu, kura-kura, dan komodo ke dalam satu kelompok reptil? Ya, berdasarkan cara bereproduksinya. Ketiga hewan tersebut bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Berdasarkan contoh-contoh tadi, kita dapat mengambil definisi dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang memiliki ciri atau sifat yang sama, kemudian dijadikan dalam satu kelompok.
Adapun ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, kita bisa menyebutnya dengan ilmu taksonomi. Jadi, apa sih tujuan klasifikasi? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu hewan maupun tumbuhan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Hal ini akan mempermudah kita ketika melakukan penelitian dan untuk studi. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari klasifikasi? Jadi, klasifikasi makhluk hidup memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah mempermudah kita mengetahui kekerabatan antara organisme satu dengan organisme lainnya. Nah, hal ini dapat kita lihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu organisme dengan organisme pembandingnya. Apabila suatu organisme memiliki ciri fisik yang sama atau bahkan banyak kesamaan atau banyak kemiripan, maka kemungkinan besar kedua organisme tersebut dapat kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Manfaat yang kedua adalah untuk penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup yang sudah diklasifikasikan dapat kita ketahui manfaatnya dan dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Manfaat yang ketiga adalah untuk dipelajari, sehingga kita bisa melestarikan keanekaragaman hayati untuk masa yang akan datang. Di awal tadi, kita sudah mencoba untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa hewan ke dalam suatu kelompok berdasarkan cara reproduksinya. Nah, pertanyaannya, dasar apa sajakah yang bisa digunakan untuk pengelompokan? Apakah hanya dasar reproduksi saja? Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup antara lain, yang pertama adalah ciri fisik. Nah, ciri fisik ini dapat kita ketahui dengan cara melihat bentuk luar dari makhluk hidup itu, apakah termasuk hewan atau termasuk tumbuhan. Kemudian, dasar yang kedua adalah dasar yang sudah kita gunakan tadi, yaitu cara bereproduksi atau cara berkembang biak. Makhluk hidup yang memiliki cara berkembang biak yang sama dapat kita jadikan dalam satu kelompok. Misalnya, ada harimau, kucing, sapi. Mereka termasuk ke dalam satu kelompok hewan vivipar atau mamalia. Dasar yang ketiga adalah ciri morfologi. Nah, ciri morfologi ini adalah ciri atau bentuk yang tampak dari luar suatu makhluk hidup. Misalnya, bentuk daun, bentuk kaki, struktur wajah, dan lain-lain sebagainya. Dasar yang keempat adalah ciri biokimia. Nah, ciri biokimia ini terdiri dari enzim, protein, dan DNA yang sama. Dasar yang kelima adalah persamaan. Jadi yang dimaksud dengan persamaan ini adalah kesamaan antara suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kita dapat membandingkan dua makhluk hidup apakah memiliki persamaan atau perbedaan sehingga kita bisa mengelompokkannya. Dan yang terakhir, dasar yang keenam adalah manfaat. Nah, kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan manfaatnya. Misalnya, ada tanaman kunyit, temulawak, jahe, kencur. Kita bisa mengelompokkannya ke dalam kelompok tanaman obat. Setelah kita mempelajari klasifikasi, ternyata seiring dengan perkembangan zaman, sistem klasifikasi itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alamiah, yang kedua adalah sistem klasifikasi artifisial atau buatan, dan yang ketiga adalah klasifikasi filogenetik, dan yang keempat adalah sistem klasifikasi modern. Sistem klasifikasi yang pertama yaitu sistem klasifikasi alamiah. Nah, sistem ini dicetuskan oleh Aristoteles
dengan dasar persamaan sifat morfologi dari makhluk hidup. Selanjutnya, sistem klasifikasi yang kedua adalah sistem klasifikasi artifisial atau buatan yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Nah, sistem ini menggunakan dasar tujuan praktis. Sistem klasifikasi yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sistem klasifikasi filogenetik dicetuskan oleh Charles Darwin dengan dasar hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Terakhir, yang keempat adalah sistem klasifikasi modern. Nah, sistem klasifikasi modern ini dicetuskan oleh bapak taksonomi, yaitu Carolus Linnaeus. Nah, dia mengadopsi dari perkembangan sistem klasifikasi filogenetik. Sehingga pada sistem klasifikasi modern ini, dia menggunakan dasar persamaan ciri filogenetik, ciri gen, struktur kromosom, dan ciri biokimia dalam menentukan klasifikasi suatu makhluk hidup. Nah, itu tadi video seputar materi dasar-dasar klasifikasi. Sekarang kita dapat membuat kesimpulan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dari suatu ciri dan sifat. Nah, kemudian klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan objek studi yang sangat beragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Nah, adapun manfaat dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengetahui kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, kita dapat menggunakan beberapa dasar-dasar klasifikasi untuk mengelompokkan makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan ciri fisik. Yang kedua, cara reproduksi. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi. Yang keempat, ciri biokimia. Yang kelima, adanya persamaan dan perbedaan antara organisme satu dengan organisme lain. Dan yang terakhir adalah pengelompokan berdasarkan manfaat. Kemudian, terdapat 4 macam sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alamiah dicetuskan oleh Aristoteles. Kemudian, sistem klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi artifisial atau buatan dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian, sistem klasifikasi yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Dan yang terakhir, sistem klasifikasi modern dicetuskan oleh Carolus Linnaeus sebagai pengembangan dari sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sekian materi dari dasar-dasar klasifikasi biologi fase E semester ganjil. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.